Halo, selamat siang semua. Selamat datang di UPH Podcast Online, podcast di mana kita membahas apa saja yang memiliki dampak mendalam dan penuh makna. Di sini saya host pada episode kali ini, nama saya Dean. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film klasik karya Steven Spielberg, judul Schindler's List. Saya tidak sendirian, saya ditemani oleh 5 teman-teman dari UPH untuk berdiskusi. Mari kita sambut mereka satu persatu. Halo semua, saya Genta. Halo, nama saya Azmina Batubara. Halo, nama saya Maulana Dwi Putra. Halo, saya Madani Agung Geganesiawara. Halo, nama saya Sharon Fernanda. Oke, terima kasih teman-teman dari UPH semuanya. Mari kita mulai diskusi kita. Pertama-tama saya mau nanya ke Mas Genta. Mas Genta, apa sih yang memberikan latar belakang tentang kejadian nyata di balik film Schindler's List ini? Baik, tentu film Schindler's List ini adalah sebuah film drama sejarah yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan dirilis pada tahun 1993. Film ini diadaptasi dari novel Schindler Act karya Thomas Canelli. Cerita film ini berlatar belakang Perang Dunia II dan mengisahkan kehidupan Oskar Schindler, yaitu kisah nyata seorang pengusaha Jerman yang menyelamatkan lebih dari 1.000 orang Yahudi dengan memperkerjakan mereka di pabriknya selama Holocaust. Schindler, anggota partai Nazi, pada awalnya termotivasi oleh keuntungan pribadi, namun kemudian berubah menjadi penyelamat bagi banyak orang Yahudi setelah menyaksikan kekejaman Nazi. Oke, Mas Genta, thank you untuk latar belakang dari ceritanya. Kedua, saya mau tanya ke Mbak Asnina. Menurut Mbak, bagaimana Anda melihat cara Steven Spielberg menyajikan film ini di layar lebar? Oke, thank you. Spielberg menggunakan teknik sinematik yang luar biasa untuk menyampaikan kekejaman Holocaust. Penggunaan layar hitam putih memberikan kesan dokumenter dan menambah kesan serius. Penampilan Liam Neeson sebagai Oskar Schindler dan Ralph Fiennes sebagai Amon Goeth sangat kuat dan menggugah. Jadi menurut Mbak Asnina, scene apa sih yang film ini yang sangat-sangat epic gitu? Oh, di bagian scene ya. Film Schindler's List memiliki banyak momen penting yang memberikan dampak emosional dan mendalam, baik dari segi narasi maupun menggambarkan realitas sejarah. Yang pertama adalah Schindler bertemu Isaac Stern ya. Ini adalah momen awal yang penting ketika Oskar Schindler bertemu dengan Isaac Stern, seorang akuntan Yahudi. Stern memainkan peran penting dalam membantu Schindler menjalankan pabriknya, yang nantinya dapat menyelamatkan banyak orang Yahudi. Lalu ada scene juga yang pembantaian di ghetto Krakow. Adegan ini menampilkan kekejaman yang dilakukan Nazi terhadap orang-orang Yahudi di ghetto Krakow. Schindler menyaksikan ini dari kejauhan dan mulai menyadari kebrutalan rezimnya Nazi. Momen ini tuh menjadi titik balik dalam pandangan moral Schindler. Terakhir, tentu saja adalah pembuatan Schindler's List. Isaac Stein dan Schindler mulai membuat daftar nama-nama Yahudi yang akan dipekerjakan di pabrik Schindler, yang pada akhirnya akan menyelamatkan mereka dari kematian. Daftar ini menjadi simbol harapan dan kehidupan bagi banyak orang. Itu menurut saya. Keren banget deh film Schindler ini. Sekarang aku pengen nanya deh ke Bang Maulana. Bagaimana menurut Bang Maulana transformasi si Schindler ini mempengaruhi pandangan kita tentang apa sih moralitas dan apa itu kemanusiaan? Baik, transformasi Schindler ini dari seorang oportunis menjadi penyelamat menunjukkan kompleksitas moral manusia. Itu mengingatkan kita bahwa orang dapat berubah menjadi lebih baik ketika mereka menyaksikan ketidakadilan dan kekejaman. Film ini juga menunjukkan tekanan psikologis yang dihadapi para korban Holocaust dan bagaimana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Seperti itu. Oke, Bang, itu kan perspektifnya sangat dalam ya. Jadi bagaimana evaluasi etis terhadap solusi pada karakter Schindler? Solusi yang dilakukan oleh Schindler ini dapat dibenarkan secara etis berdasarkan beberapa alasan. Di antaranya yaitu ada deontologi dan kewajiban moral. Menurut deontologi, tindakan menyelamatkan nyawa manusia adalah kewajiban moral. Schindler melaksanakan kewajiban ini meskipun harus mengorbankan keuntungan pribadi dan beresiko terhadap keselamatan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada
utilitarianisme. Dari sudut pandang utilitarianisme ini, tindakan Schindler ini menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Dengan menyelamatkan lebih dari 1.000 nyawa, dia meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesejahteraan. Yang terakhir, menurut saya juga, yaitu keberanian moral. Schindler menunjukkan keberanian moral yang besar dengan melawan sistem yang kejam dan tidak adil, meskipun dia adalah bagian dari partai Nazi. Dia tidak membiarkan loyalitas politiknya menghalangi tindakan moral yang benar. Demikian. Wih, keren banget penjelasan dari Bang Maulana. Sekarang aku mau nanya ke Bang Ganes dong. Bisa nggak jelasin di mana dilema etis yang dihadapi seorang Schindler dan bagaimana dia memecahkannya, Bang? Baik, terima kasih Mas Dean. Jadi kalau menurut saya sendiri itu, Schindler itu menghadapi yang mana tuh dilema antara kepentingan pribadi dan menyelamatkan nyawa. Nah, pada awalnya dia itu adalah seorang pengusaha yang memanfaatkan perang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dengan menggunakan buruh Yahudi itu karena mereka itu lebih murah dibandingkan buruh non-Yahudi gitu, Mas Dean. Nah, dilema yang muncul ketika Schindler mulai menyadari kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi, dan mereka tuh harus memilih antara terus mencari keuntungan atau menggunakan kekayaannya gitu. Jadi dilema ini sangat dirasakan oleh Schindler gitu. Dia mau menyelamatkan nyawa seorang Yahudi ini. Nah, dia sebagai anggota partai Nazi dan pengusaha yang beroperasi di bawah pemerintahan Nazi, Schindler ini berkolaborasi dengan bawahan para pemerintahan Nazi gitu. Jadi Schindler ini berkolaborasi dengan rezim yang bertanggung jawab atas genosida. Dia juga harus menghadapi dilema moral tentang bekerja sama dengan pemerintahan yang melakukan kejahatan manusia. Nah, secara etis, dia juga harus memutuskan bagaimana menggunakan kekayaannya itu untuk menyuap pejabat-pejabat Nazi gitu. Untuk apa? Jadi untuk menjaga pekerja Yahudi tetap hidup gitu. Nah, tindakannya ini itu bisa dibenarkan secara etis karena dia menggunakan kehidupan manusia atas keuntungan pribadinya gitu. Nah, dalam hal ini juga menunjukkan moralitas dan keberanian dalam situasi yang ekstrim gitu, Mas Dean. Kalau dari Oke. saya. Siap, thank you Bang Ganes untuk pendapatnya yang sangat dalam. Sekarang aku mau nanya ke Mbak Syaren, bagaimana sih perasaan Anda waktu menonton film ini? Terima kasih ya. Ini film ini setelah saya menonton itu sangat menyentuh dan menggugah, memberikan gambaran yang nyata tentang apa yang terjadi selama Holocaust dan mengingatkan kita tentang pentingnya kemanusiaan dan keberanian individu seperti Schindler ini. Saya juga melihat meskipun pada awalnya Schindler termotivasi oleh keuntungan pribadi, namun transformasinya menjadi penyelamat kemanusiaan itu menunjukkan bahwa tindakan moral dapat muncul bahkan dalam situasi yang paling tidak terduga. Nah, tindakan Schindler ini tidak hanya membenarkan dirinya sendiri secara etis, tetapi menunjukkan bahwa kemanusiaan dapat muncul bahkan di tengah-tengah kekejaman terbesar. Nah, meskipun sulit untuk menonton beberapa adegan film ini, penting untuk pendidikan generasi mendatang tentang kekejaman yang tidak boleh terulang lagi. Terima Gitu. kasih Ya. Kak Sharon untuk pendapatnya. Sebelum kita akhiri, mungkin aku pengen dengar deh pesan-pesan terakhir dari masing-masing teman-teman tentang film ini. Mungkin Mas Ginda boleh mulai. Baik, terima kasih Bang Dean. Di sini terkait film Schindler ini, saya memiliki pandangan. Pertama, film Schindler ini adalah pengingat kuat tentang sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Film ini menggambarkan keberanian individu di tengah kekejaman yang luar biasa dan pentingnya setiap nyawa manusia. Melalui kisah nyata yang mengharukan, kita diajak untuk tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga berkomitmen untuk mencegah kekejaman serupa terjadi di masa depan. Oke.
Kalau dari saya ya, sebagai karya seni, film ini adalah pencapaian luar biasa yang menyentuh hati dan pikiran. Banyak kisah-kisah moral yang bisa kita pelajari dari film ini dan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita ajarkan ke generasi-generasi yang menonton setelah film ini dilihat banyak orang. Terima kasih. Kalau menurut saya, singkat saja, ini menunjukkan kekuatan perubahan dan kemanusiaan dalam menghadapi kegelapan. Terima kasih. Thank you, Pak. Kalau saya nih, kita kan semua juga pasti sudah melihat film ini gitu. Dan kita dari pembahasan juga bisa belajar dari keberanian seorang screenwriter gitu. Moralnya dia bisa untuk bertindak benar meskipun sulit gitu sih Mas Dean. Thank you, Bang. Sharon? Kalau secara keseluruhan film ini adalah penghormatan bagi para korban dan penyintas Holocaust. Jadi kita harus terus mengingat dan belajar dari film ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua untuk diskusi singkat kita terkait film Schindler's. Schindler's ini adalah film yang tidak hanya menceritakan sejarah, tapi juga mengajarkan kita tentang kemanusiaan dan moralitas. Momen-momen ini tidak hanya penting dalam narasi film, tapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu arti kemanusiaan, apa itu moralitas, dan keberanian dalam menghadapi kekejaman. Schindler's bukan hanya sebuah film sejarah, ini adalah pengingat abadi tentang pentingnya tindakan individu dalam menghadapi kejahatan besar. Saya Dean Faduroman sebagai host undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.